Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tabi pun. Iya pun. Senang sekali saya Sulistia kembali menjumpai Anda dalam wawancara eksklusif. Kali ini saya sudah bersama Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Lampung, Bapak Haji Juanda Naim MH. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat Mbak Masih Sulis. terus beraktivitas nih Pak ya? Amin, amin. Dan pastinya harus tetap menjaga kesehatan ya Pak? Pasti. Ini kita tetap menerapkan protokol kesehatan, menjaga jarak. Nanti setelah acara juga saya menggunakan masker kembali. Dalam hal ini kami akan berbincang-bincang nih terkait menyambut Ramadan nih Pak ya. Ya, ya. Kan sudah ada edaran dari Kementerian Agama terkait seperti apa sih mekanisme menjalankan ibadah Ramadan tahun 2021 ini. Nah, kalau boleh dijelaskan nih Pak, kan sudah ada penetapan 1 Ramadan atau belum? Boleh dijelaskan terlebih dahulu sebelum kita membahas terkait mekanismenya nih Pak. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mbak Sulis dan para pemirsa. Alhamdulillah siang hari ini kami di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung dikunjungi daripada dari Tribun ya, dalam rangka bincang-bincang, mudah-mudahan dapat memberikan manfaat. Jadi terkait dengan penetapan 1 Ramadan, kemudian 1 Syawal dan 10 Zulhijjah, Kementerian Agama itu sudah mempunyai standar Pak, dan tentunya acuan yang bagaimana yang sudah ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia nomor 2 tahun 2004. Itu tentang penetapan awal Ramadan, Syawal, termasuk juga 10 Zulhijjah. Nah, ada berbagai macam metode yang dilakukan oleh Kementerian Agama. Itu adalah Ru'yatul Hilal. Jadi terkait dengan penetapan 1 Ramadan, kemudian 1 Syawal dan 10 Zulhijjah itu melalui Ru'yatul Hilal. Jadi melihat ketinggian daripada bulan gitu. Nah, untuk di Provinsi Lampung itu biasanya dilakukan itu di Bukit Gelumpai di Pulau Canti, Kalianda. Nah, dan insya Allah untuk tahun ini kita akan melaksanakan Ru'yatul Hilal bersama Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung, kemudian juga BHR Provinsi dan tokoh agama, tokoh masyarakat di Bukit Gelumpai, Pulau Canti, Kalianda, Lampung Selatan. Nah, mudah-mudahan melalui hasil ketetapan itu dan akan diukur dan dilihat ketinggian bulan. Nah, pada tanggal 12 April yang akan datang. Nah, tentunya ini nanti akan disidangkan ya, hasil daripada pemantauan, penglihatan itu akan dilaporkan kepada Kementerian Agama Pusat. Nanti Kementerian Agama Pusat lah melalui Pak Menteri yang akan menetapkan kapan jatuhnya 1 Ramadan itu. Nah, berdasarkan hasil telaah awal, mudah-mudahan insya Allah tahun ini tidak ada perbedaan. Sebagaimana kita ketahui, pimpinan Pusat Muhammadiyah itu sudah menetapkan tanggal 13 April 2021 ini adalah awal daripada 1 Ramadan 1442 Hijriah. Jadi itu gitu Pak. Oke Pak, kalau terkait surat edaran sendiri Pak, nomor 3 tahun 2001 ya Pak ya? Iya, 2021. Nah, ini terkait mekanisme sholat tarawih sendiri gimana Pak? Sudah boleh dilakukan di masjid atau musola seperti itu? Ya, Pak Menteri Agama Gus Yakut Khalil Qomas itu mengeluarkan edaran 03 tahun 2021 tentang pelaksanaan ibadah di bulan Ramadan sekaligus pelaksanaan daripada sholat Idul Fitri 1440 Hijrah. Tentunya edaran ini menjadi acuan masyarakat se-Indonesia untuk pelaksanaan ibadah di bulan Ramadan. Berbeda pada tahun yang lalu, Kementerian Agama bagian daripada wakil daripada pemerintah Indonesia melarang melaksanakan untuk sholat di masjid. Nah, tahun ini edaran ini membuat aturan-aturan pelaksanaan Ramadan di masjid. Artinya pelaksanaan sholat tarawih, sholat 5 waktu, kemudian tadarus itu diizinkan, dibolehkan di masjid atau di musola dengan berbagai catatan, tentunya melalui protokol kesehatan yang ketat. Contoh, setiap masjid itu
bisa melaksanakan sholat tarawihnya itu dengan kapasitas hanya 50%, ya 50% daripada kapasitas masjid atau musholanya. Kemudian yang kedua, tetap menjaga jarak minimal 1 meter, menjaga physical distancing. Kemudian jamaah juga itu diharuskan membawa sejadah, ya sejadah masing-masing, ya sejadah masing-masing dari rumah, kemudian melaksanakan itu. Nah, kemudian pemerintah juga membuat aturan supaya ketika berbuka, kemudian juga ketika sahur itu seyogianya dilaksanakan di tempat rumah masing-masing. Jadi tidak melaksanakan perkumpulan terkait dengan tadarus juga diharapkan untuk jamaah atau masyarakat melaksanakan tadarus itu di rumah masing-masing. Jadi mudah-mudahan ini ikhtiar supaya pandemi COVID-19 ini tidak lagi merebak dan tidak membuat klaster baru dengan adanya pengumpulan pada saat pelaksanaan ibadah di masjid kita. Siap, Pak. Kalau kita baca di surat edaran sendiri ada ketentuan mengenai boleh buka bersama, mungkin dengan pembatasan. Seperti apa, Pak, penjelasannya? Jadi buka bersama itu boleh dengan pembatasan itu tadi. Kalau dia dilaksanakan di masjid dengan kapasitas sejumlah masjid itu 50%. Jadi tetap melalui protokol kesehatan, menjaga jarak, kemudian juga mencuci tangan itu wajib dilaksanakan. Nah, ini yang harus dipahami dan dilaksanakan setiap masyarakat, setiap masjid ataupun setiap instansi ketika melaksanakan buka bersama. Jadi edaran seperti itu, Pak. Nah, ini sudah kita koordinasikan, Pak, dengan Kemenak Kabupaten Kota? Sudah. Jadi ketika surat edaran Menteri Agama nomor 03 tahun 2001 itu turun ke kantor wilayah, kami dari Kementerian Agama sudah langsung menindaklanjuti turunan surat tersebut kepada pertama ke Gubernur Lampung. Ya, ke Gubernur Lampung sudah kita kirimkan edaran tersebut, kemudian juga kepada Bupati Wali Kota seprovinsi Lampung, juga kepada seluruh kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota supaya ikut mensosialisasikan surat edaran tersebut. Karena sebagaimana kita ketahui, surat edaran tersebut mencakup seluruh pelaksanaan ibadah di bulan Ramadan. Dan alhamdulillah kita pantau teman-teman di kabupaten kota, baik itu melalui penyuluh agama, baik itu melalui madrasah, melalui itu kepala KUA, sudah mensosialisasikan kepada masyarakat. Nah, mudah-mudahan ini akan sampai dan tepat sasaran ke masyarakat. Jadi di bisa benar-benar berjalan efektif, insya Allah, insya Allah. Jadi walaupun sholatnya di masjid atau masjid, di musola, dengan melalui fokus yang ketat gitu. Siap, Pak. Kalau terkait mungkin pesan kita untuk mubalik dan juga penceramah nih, harapan kita untuk peningkatan ukhuwah Islamiyah nih di tengah kondisi yang masih COVID-19. Ya, kita berharap kepada saudara-saudaraku, para mubalik, mubalighah, para penceramah agama, karena bulan Ramadan ini adalah bulan yang mulia dan suci, tempat kita merenung, membersihkan hati, tempat kita bertoleransi, maka kami mengharapkan dan menghimbau kepada seluruh para mubalik dan mubalighah, para penceramah, berikanlah gitu siraman rohani itu tidak terlalu lama, ya minimal maksimal hanya 15 menit. Kemudian maksimal 15 menit, karena intinya saja yang akan diberikan kepada masyarakat. Kemudian yang kedua, berikanlah siraman rohani dengan bahasa-bahasa yang santun, yang menyejukkan, tentunya sesuai dengan kaidah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Nah, mudah-mudahan dengan bahasa yang santun, kemudian yang baik, dan dapat mudah diterima oleh masyarakat Provinsi Lampung khususnya, kembali teduh dan tenang untuk melaksanakan ibadahnya masing-masing. Amin. Dan wabil khusus Provinsi Lampung juga tetap selalu aman di bawah koordinasi kita semua. Siapa itu menjadi harapan bersama, Pak, terkait itu. Nah, ini setelah puasa pasti, tapi kita juga seiring dengan itu membayar zakat. Terus ada juga yang mungkin sedekah segala macam di bulan puasa pasti maksimal. Nah, harapan kita nih, Pak, supaya prokesnya tetap diterapkan. Iya,
Jadi surat edaran dari Pak Gubernur Lampung, Bapak Arinal Junaidi juga sudah kita sampaikan kepada kabupaten kota untuk melaksanakan penarikan zakat fitrah, infak dan sedekah gitu. Nah, nanti setelah ini terkumpul melalui ASN dan masyarakat, kita mengharapkan ketika penyaluran zakat, infak, sedekah itu kepada lembaga-lembaga ataupun kepada individu ataupun para pengusaha, kiranya pada saat penyalurannya tidak membuat kerumunan gitu, Pak. Jadi seperti saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, kiranya penyaluran zakat fitrah, infak dan sedekah itu sebaiknya kita langsung menghantarkan ya door to door kepada masyarakat. Nah, dengan itu maka tidak tercipta kerumunan. Insya Allah dengan tidak tercipta kerumunan, pandemi COVID ini bisa kita cegah atau kita hindari. Jadi penyalurannya kita berharap tidak melaksanakan pengumpulan massa yang banyak gitu, Pak. Terlebih sudah belajar dari pengalaman tahun lalu, Pak, Benar ya? sekali. Pak, kalau mengenai vaksinasi nih, Pak, umat Muslim di tengah kondisi berpuasa, bolehkah ini sesuai saran mungkin alim ulama untuk divaksin? Iya. Jadi vaksinisasi yang sudah kita lakukan ini, kemudian ini menjelang Ramadan, bahkan vaksin kedua banyak sekali jatuh pada bulan Ramadan. Ini tentunya sudah menjadi sudah melalui fatwa Majelis Ulama Indonesia. Ya, bagaimana kita ketahui, Majelis Ulama Indonesia adalah kumpulan para ya kiai, para ustadz yang memahami tentang kaidah-kaidah Al-Quran dan hadis. Dan tentunya melalui fatwa itulah kita berharap tidak ada keraguan di masyarakat ketika itu vaksinisasinya harus dilakukan pada bulan Ramadan. Saya pikir tidak masalah karena Majelis Ulama melalui tokoh agama, tokoh masyarakat dan kiainya sudah menetapkan vaksinisasi di bulan Ramadan itu tidak membatalkan puasanya. Jadi insya Allah kita akan tetap halal dan tetap diterima. Bisa divaksin. Iya, tetap divaksin. Terakhir nih Pak, sebelum kita closing, pesan dan juga harapan dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Lampung untuk menjalankan ibadah Ramadan tahun ini dengan kondisi yang juga masih pandemi, tapi sudah lebih kendor nih Pak, kita boleh sholat di musola, di masjid. Silakan Pak. Ya, jadi kami sekali lagi mengajak kepada seluruh komponen masyarakat. Ya, kiranya sebentar lagi akan masuk bulan Ramadan, bulan yang kita nantikan dan bulan suci, bagian daripada introspeksi apa yang kita lakukan setahun yang lalu. Dan kita berharap Ramadan ini bisa kita lalui secara baik. Tentunya walaupun COVID-19 ini masih tetap ada, tapi yakinlah dan percayalah jika kita disiplin melaksanakan protokol kesehatan yang sebagaimana diarahkan oleh pemerintah, dan itu insya Allah tidak membuat klaster-klaster baru. Sekali lagi pada seluruh masyarakat di Provinsi Lampung, selamat melaksanakan puasa Ramadan 1442 Hijriah 2021 Masehi ini dengan cara melaksanakan protokol kesehatan. Ikuti apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Mudah-mudahan kita semua segera bisa melalui COVID-19 ini dan kembali hidup normal. Selamat melaksanakan puasa Ramadan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal. Terima kasih nih Pak Juanda sudah menyediakan waktu untuk bincang-bincang dengan Tribun TV Lampung. Demikian, mudah-mudahan tayangan ini bisa bermanfaat untuk mengimbau masyarakat muslim khususnya terkait pelaksanaan ibadah Ramadan tahun ini di 2021. Saya akhiri tayangan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.